Pada tanggal 3 Januari 2022, Polda Jawa Barat telah menetapkan Habib Bahar bin Smith atau HBS sebagai tersangka dengan dugaan kasus penyebaran berita bohong terkait pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik Syihab atau HRS di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Kejadian 6 laskar yang ditembak secara keji, yang disiksa secara brutal, keberanian mereka, wafatnya mereka, pengorbanan mereka, harusnya kalian jadikan bara api yang menambah semangat api perjuangan kalian untuk semakin berada di barisan paling depan membela anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehubungan dengan penetapan HBS sebagai tersangka dan demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI, dengan ini TP3 menyatakan sikap sebagai berikut. 1. HBS ditangkap bukan karena penyebaran berita bohong, namun HBS ditangkap justru karena menyampaikan fakta yang sesungguhnya. Dia ditangkap dan ditahan karena mengungkit kasus KM50 yang telah diupayakan sedemikian rupa untuk ditutup atau cover up dan dibungkam oleh penguasa dengan berbagai cara dan rekayasa. Ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia taubat syahid. Pada tanggal 3 Januari 2022, Polda Jawa Barat telah menetapkan Habib Bahar bin Smith atau HBS sebagai tersangka dengan dugaan kasus penyebaran berita bohong terkait pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik Syihab atau HRS di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dari penelitian dan kajian yang dilakukan oleh TP3 itu ditemukan bahwa pembunuhan sadis tanpa pri kemanusiaan terhadap 6 pengawal HRS memang benar-benar didahului dengan penyiksaan oleh para aparat negara sebagaimana dinyatakan oleh HBS dalam ceramahnya yang menjadi rujukan kenapa beliau ditangkap. Atas dugaan penyebaran berita bohong, ini tanda petik ya, HBS dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana Jungto pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana Jungto pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Jungto pasal 55 KUHP. Jadi ini dasar hukum penangkapan seperti yang disebarkan secara resmi oleh Polda. Sehubungan dengan penetapan HBS sebagai tersangka dan demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI, dengan ini TP3 menyatakan sikap sebagai berikut. 1. HBS ditangkap bukan karena penyebaran berita bohong, namun HBS ditangkap justru karena menyampaikan fakta yang sesungguhnya. Dia ditangkap dan ditahan karena mengungkit kasus KM50 yang telah diupayakan sedemikian rupa untuk ditutup atau cover up dan dibungkam oleh penguasa dengan berbagai cara dan rekayasa. 2. Jika penegak hukum benar-benar ingin menegakkan hukum dan keadilan, maka yang harus diusut untuk dijadikan tersangka telah menyebarkan berita bohong justru para aparat itu sendiri, yaitu Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Komnas HAM, dan BIN. Ya, saya ulangi, yaitu Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Komnas HAM, dan BIN. Mereka lah yang pantas untuk dijerat sesuai dengan
pasal yang disematkan kepada HBS karena menyebar berita bohong. 2. Jika penegak hukum benar-benar ingin menegakkan hukum dengan keadilan, maka saya lanjutkan, mohon maaf. Terkait dengan butir 2 ini, ada 3 hal terkait. Yang pertama A, Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya, karena dalam konferensi pers pada tanggal 7 Desember tahun 2020, secara bersama-sama mengabarkan kepada publik bahwa ke-6 pengawal RS telah dibunuh karena melakukan penyerangan dan perlawanan kepada petugas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas. TP3 telah melakukan wawancara terhadap 6 pengawal HRS yang selamat dari upaya pembunuhan di kilometer 50 dari kejaran aparat. Kesaksian mereka membuktikan bahwa hal yang sebaliknya lah yang terjadi. Artinya tidak ada penyerangan. Ya, justru ada penguntitan dan intimidasi oleh aparat yang mengejar. Kemudian B, Komnas HAM menyatakan dan melaporkan telah melakukan penyidikan, padahal ternyata yang mereka lakukan hanyalah pemantauan. Laporan yang diterbitkan Komnas HAM syarat dengan rekayasa dan kekeliruan karena berangkat dari asumsi dan bukan fakta. Bahkan Komnas HAM pantas dianggap terlibat rekayasa laporan guna melindungi para pelaku kejahatan kemanusiaan. C. BIN menyatakan bahwa anggota BIN yang tertangkap basah sedang melakukan pengintaian di Megamendung adalah bukan anggota BIN. Padahal bukti-bukti yang ada meyakinkan TP3 bahwa mereka adalah anggota BIN. Butir ketiga, kebohongan lain yang dilakukan, yang perlu diusut adalah cerita Polda Metro Jaya yang digaungkan oleh Komnas HAM perihal pembunuhan terhadap para pengawal HRS di dalam mobil Xenia nomor polisi B1519 UTI, di mana disebutkan mereka dibunuh karena berusaha merebut senjata petugas. Setelah dilakukan rekonstruksi oleh TP3 atas dasar narasi yang disampaikan oleh Komnas HAM, maka cerita karangan syarat rekayasa busuk tersebut tidak mungkin bisa dibenarkan atau tidak mungkin bisa terjadi. Ya, ini sudah ditulis oleh TP3 dalam buku putih halaman 160 dan seterusnya. Butir keempat, kebohongan yang lain yang direkayasa aparat negara dan Komnas HAM adalah perihal rekayasa barang bukti yang diinsinuasikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban pembunuhan. Ini ada di halaman 168 buku putih. Butir kelima, buku putih TP3 perihal pelanggaran HAM berat dan pembunuhan 6 pengawal HRS adalah merupakan hasil penelitian TP3 yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku yang merupakan bagian dari rangkaian ikhtiar TP3 mencari dan mengungkap kebenaran secara tertulis. Buku tersebut telah banyak membeberkan fakta dan analisis yang belum pernah dimuat media massa, terutama media mainstream. Temuan-temuan dan hasil kajian TP3 yang dipaparkan dalam buku tersebut dapat dijadikan dasar bagi penegak hukum yang jujur dan adil untuk menuntaskan peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS. Janji Presiden untuk menangani perkara ini secara transparan, adil, dan dapat diterima publik hanya mungkin jika pengadilan HAM digelar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020, dan karena itu kita berharap Presiden juga mendorong atau terlibat aktif supaya Komnas HAM seperti diungkap Pak Ketua tadi kembali melakukan penyelidikan. Jangan cuma
Pak Jokowi itu menebar janji saat kami melakukan audiensi di Istana Merdeka tanggal 9 Maret 2020 yang lalu, 2021 yang lalu, tapi tidak ada bukti. Jadi dengan begitu kita tidak ingin presiden juga masuk dalam barisan pembohong misalnya. Seperti yang sudah disematkan oleh BEM UI ya, Raja Pembohong. Itu kita tidak ingin sebetulnya punya presiden seperti itu. Karena itu tepatilah janji, ya proaktiflah untuk menuntaskan kasus pembunuhan 6 laskar, 6 pengawal HRS. Jangan malah menambah masalah baru, ya, menutup kejahatan dengan kejahatan lain terhadap HBS. Terlepas dari berbagai upaya rekayasa penguasa untuk menutupi kasus pembunuhan sadis di kilometer 50, TP3 akan terus berjuang untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada publik dan instansi yang kompeten, baik dalam dan luar negeri, bahwa apa yang dilakukan oleh aparat negara terhadap 6 pengawal HRS adalah benar-benar suatu pelanggaran HAM berat, crimes against humanity. TP3 juga siap untuk terus memberikan klarifikasi secara komprehensif kepada publik dan melakukan dialog kepada semua pihak, terutama kepada otoritas penegak hukum, sehingga proses hukum dapat dituntaskan. Demikianlah siaran pers TP3 ini kami sampaikan demi tegaknya hukum dan keadilan bagi sesama anak bangsa di bumi NKRI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melindungi segenap tumpah darah dan tanah air Indonesia, termasuk anak-anak bangsa yang sedang berupaya menuntut tegaknya hukum dan keadilan bagi 6 orang pengawal HRS dan juga terhadap Habib Bahar bin Smith. Demikian kami sampaikan tertanda tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS. Abdullah Hehamatu Hahua sebagai ketua dan saya sendiri sebagai sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh karenanya, kita bangsa, kita rakyat harus bersatu, betul? Kita bangun ini bangsa agar menjadi negara yang makmur, negara yang sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Siap sampaikan kebenaran? Siap sampaikan kebenaran? Siap sampaikan kebenaran? Nanti kalian ditahan. Nanti di penjara. Di penjara. Siap. Congor aja ngomong siap. Cuma mulut aja kalian ngomong siap. Saya kasih tahu sama kamu ya, berani itu, nyali itu tempatnya bukan di mulut, bukan. Nyali itu tempatnya di hati. Kadar keberanian seseorang itu dilihat bukan dari besarnya suaranya, teriak-teriaknya, atau besar badan, muka serem, bukan. Keberanian bukan dilihat dari situ, saudara-saudara. Orang yang benar-benar berani tidak akan berkurang kadar keberaniannya, baik dia dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan banyak orang. Sekarang lagi banyak orang mungkin bisa itu ngomong siap, ditangkap sendiri. Ampun Pak, saya cuma ikut-ikutan Pak. Goblok. Orang berani itu mau dia sendiri kek mau banyak orang kek, kadar keberaniannya tidak akan berkurang. Ngomong, saya tanya, siap di penjara? Siap. Kemana kalian? Waktu Habib Rizik di penjara, nggak ada satupun yang kelihatan. Ketika Habib Rizik sidang, kemana kalian? Yang datang hanya ibu-ibu. Kalian para lelaki, para laskar kemana? Ketika 6 laskar dibunuh, semenjak itu semuanya tengkurap, semuanya jadi takut. Kemana kalian? Kalian pikir walaupun saya dalam penjara saya tidak tahu? Saya tahu, saudara-saudara. Kalian bungkam, kalian diam, kalian tidak datang ketika sidang Habib Rizik. Ketika Habib Rizik pulang ke Indonesia,
jutaan daripada kalian datang meramai-ramai ke bandara. Tapi saat beliau di penjara, kemana kalian? Nah, kemana kalian? Para ustadz, para kiai, para habib, para laskar, para pejuang, para pemuda, para orang-orang yang mengaku pecinta anak cucu Rasulullah, kemana kalian di saat beliau di penjara? Oleh karenanya saudara-saudara, dengan wafatnya 6 syuhada itu harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Coba lihat 6 laskar FPI itu, mereka dengan penuh gagah beraninya, berani mereka mengorbankan nyawa, jiwanya, darahnya, berani mereka mati untuk menjaga, memelihara anak cucu Rasulullah, yaitu Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Harusnya dengan kejadian seperti itu, dengan wafatnya 6 syuhada itu, bukan menjadi air yang memadamkan semangat kalian. Harusnya kejadian 6 laskar yang ditembak secara keji, yang disiksa secara brutal, keberanian mereka, wafatnya mereka, pengorbanan mereka, harusnya kalian jadikan bara api yang menambah semangat api perjuangan kalian untuk semakin berada di barisan paling depan membela anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya tanya sekali lagi, siap membela anak cucu Rasulullah? Siap bela anak cucu Rasulullah? Siap membela Islam? Siap bela Islam? Siap bela agama? Siap bela bangsa? Siap bela negara? Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa sih yang kita orang Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Saya 1 tahun 6 bulan yang lalu baru bebas 2 hari udah masuk lagi dalam penjara. Siang saya bebas, malamnya saya ceramah, besoknya saya masuk penjara lagi. Kenapa? Saya sudah tahu resikonya. Bisa aja Habib Rizik kalau mau tenang, bisa aja beliau tenang, gak usah beliau kembali ke Indonesia, tenang, nyaman. Saya kalau nggak mau ngambil resiko, ngapain? Saya harus pergi ceramah ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke kota-kota, ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah. Saya di pondok aja, duduk tenang, perempuan datang, harta datang, nggak usah ngambil resiko. Tapi kenapa Habib Rizik di penjara, kami di penjara? Kenapa kami mau mengambil resiko itu semua? Semata-mata karena kecintaan kami kepada kalian, pembelaan kami kepada kalian, umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena kecintaan kami kepada kalian, bangsa dan rakyat Indonesia, kecintaan kami kepada negara, sehingga kami akan selalu menyuarakan kebenaran, saudara-saudara. Apa sih yang saya bahas waktu malam itu saya ceramah? Ketika itu lagi panas-panasnya corona, semua orang yang dikurung dalam rumah itu lockdown ya, isolasi bukan isolasi mandiri, bukan karantina, lockdown yang itu orang dalam rumah itu nggak boleh keluar, PSBB ya, intinya begitulah. Anak baru keluar penjara, mana anak tahu. Yang anak tahu, Beb, ini orang-orang masyarakat nggak boleh keluar rumah, begini. Kenapa? Iya, gara-gara corona, Beb. Oh, begitu. Akhirnya anak ceramah, anak bahas apa? Hei, Presiden, kenapa rakyat kau kurung dalam rumah, terus tidak kau kasih uang, terus tidak kau kasih makan? Kau mau bikin rakyat mati kelaparan? Kenapa warung-warung kecil kau tutup, mal-mal besar kau buka? Apakah mal-mal besar itu milik asing sehingga kalian biarkan buka, sedangkan toko-toko kecil milik pribumi, milik warga negara Indonesia kalian tutup? Di situ ceramah saya bela siapa? Bela diri, membela diri saya, atau bela rakyat? Membela siapa? Membela siapa? Membela siapa? Tapi katanya meresahkan. Ceramah saya meresahkan rakyat, makanya sih masuk penjara lagi. Ceramah saya meresahkan. Saya tanya di sini rakyat semua nih. Woi rakyat, woi masyarakat. Ceramah saya 1 tahun 6 bulan yang lalu, ketika saya baru keluar penjara, itu meresahkan apa tidak? Meresahkan apa tidak? Yang benar, yang jujur. Meresahkan apa tidak?
Terus kenapa alasannya meresahkan? Satu jawabannya, bukan meresahkan rakyat, tapi meresahkan mereka, para pejabat dan pemerintah. Betul? Kan saya udah bilang, mulut saya ini kayak alkohol. Kayak apa? Tahu alkohol? Alkohol itu kalau kulit ada apa luka kena alkohol, sakit nggak? Sakit nggak? Sakit tidak? Sakit. Tapi kalau kulit nggak ada luka kena alkohol, dingin tidak? Dingin tidak? Nah, para pejabat, para pemerintah, kalau ada kebobrokannya, ada kerusakannya, kena mulut saya, ya dia merasa dia sakit, sehingga apapun bakal dia lakukan. Tapi kalau nggak ada apa-apa, ya dia nggak bakal merasa sakit. Oleh karenanya, resiko yang paling kecil bagi kami di penjara. Risiko yang paling besar bagi kami apa itu? Dibunuh, saudara-saudara. Entahkah itu kami diracun atau kami dicincang-cincang tubuh kami menjadi potongan-potongan yang kecil, atau kami dibuang ke laut, tengah laut, atau bisa kami dibunuh. Itu risiko yang paling besar. Tetapi ingat, saudara-saudara, penjara itu cuma hal kecil bagi saya, Bahar bin Ali bin Smith, untuk agama, untuk Islam, untuk umat Islam, untuk bangsa, untuk NKRI, untuk Garuda, untuk Merah Putih, untuk Pancasila, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk Indonesia. Jangankan cuma di penjara, saudara-saudara, demi Allah, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Murah, tidak ada nilainya. Biarkan saya yang hancur, biarkan saya yang binasa, asalkan negara kesatuan Republik Indonesia beserta rakyat selalu makmur dan sejahtera. Kita doakan agar para pemerintah menjadi pemerintah yang baik, menjadi pemerintah yang taat, yang patuh kepada Allah, menjadi pemerintah yang adil, yang mensejahterakan rakyat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemerintahnya udah kita tegur, udah kita kritik, udah kita nasihati, udah kita doakan yang baik, tapi nggak sadar-sadar juga, maka kita doakan agar Allah berikan kehancuran, saudara-saudara. Amin, amin ya rabbal